Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz nak bertanya. Pak, tolong diberikan sedikit ilmu-ilmu untuk tentang kesabaran. Agar kita ini kan sabar tuh bukan hanya untuk menahan amarah saja kan banyak. Bahkan kalau kita lagi susah, cara mana untuk menahan sabar itu? Hanya situ aja tanya Pak Ustadz. Ya. Ya, sahabat-sahabat Facebook dan YouTube dimanapun kita berada, ini pertanyaan, bagaimana sih ya sabar? Ya kan? Sabar itu kayak apa? Ya kan? Banyak sekali ketika ucapan-ucapan orang itu, kalau kita kena bencana, ya sabar. Kalau kita punya masalah, sabar, ya kan? Kalau kita lagi diuji, sabar. Suatu ketika pernah saya tanya, jamaah, apa sih sabar itu? Ya sabar lah Ustaz, ya kan? Jadi sabar itu masih bahasa Arab, belum diartikan ke bahasa Indonesia, ya kan? Yang pasti sabar itu berat kata Allah. Mari kita lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi Allah, kita dipinta oleh Allah minta tolong sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat. Tapi di ayat lain mengatakan bahwa sabar itu juga berat. Minta tolong dengan sabar. Surat 2 Al-Baqarah 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. jadi sabar itu, sholat itu berat kata Allah. Dan Allah beserta orang yang sabar. Dan orang sabar itu, kenapa Allah mau berserta orang yang sabar? Berarti sabar itu adalah sebuah kunci untuk menuju pintu kemenangan. Ya kan? Kunci kemana? Kemenangan. Jadi kalau orang belum diuji kesabarannya, nyantai-nyantai aja dia, berarti belum sabar. Jadi sabar itu bersama Allah. Sabar itu butuh pertolongan. Maka untuk memasuki pintu ujian itu, Allah menguji kesabaran orang itu. Nah, untuk diuji akhirnya timbullah, membukanya adalah untuk menjadi orang menang. Allah sabar. Mari kita buka di ayat yang lain. Surat 2, 155, 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami pasti akan Mengujimu. Terus? menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Jadi kau diuji, rasa Ketakutan. Ketakutan besok mau makan apa. Kalau dipecat oleh bos kayak mana makan besok. Ketakutan. Diuji oleh Allah lewat rasa was-was ketakutan. Besok mau bagaimana istri saya, mau anak saya mau makan, ke sekolah. Gara-gara kita takut takut dengan bos. Karena kita akan diberhentikan. Lewat bos tadi kita diberhentikan. Akhirnya benar-benar kenyataan bahwa kita takut. Ya kita nggak takut dengan Tuhan, tapi takut dengan bos. Itu masalahnya. Terus? Kelaparan. Besok mau makan apa gitu. Gara-gara aku dipecat itu. Akhirnya kita bukan takut dengan Tuhan, takut dengan Allah, tapi takut bos. Besok mau makan apa. Padahal bosmu juga lagi ketakutan. Kalau hartanya juga akan habis. Hartanya juga besok mau makan apa anak cucunya. Ya kan? Sebenarnya manusia ini takut dengan bos, apa takut dengan Allah. Nah, padahal Allah menguji dengan ujian itu, ketakutan, rasa takut, rasa kelaparan, terus apa lagi? Kekurangan harta, ya kan? Terus takut jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti untuk dapat sebuah suatu berita kemenangan, gembira, harus apa? Untuk orang siapa? Orang yang sabar. Nah, sabar itu berarti siap kita diuji ketakutan, kita tetap sabar.
Tetap diuji kita rasa kelaparan, kita akan diuji, dipecat oleh bos. Kalau dia takut dengan bos, takut dengan Tuhan. Kalau kita takut dengan Tuhan, ya kan, akhirnya kita nggak gagal. Takut dengan bos, gagal kita, ya kan. Nah, diuji. Beruntunglah orang-orang diuji seperti ini adalah sebuah pintu untuk kegembiraan buat orang yang sabar. Nah, lanjutkan terus. Iya itu. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia dapat berita ujian fitnah, ujian itu termasuk kedudukan, termasuk ujian yang tidak enak, itu musibah, ya kan? Musibah. Dan ketika kena musibah itu kembalikan kepada Tuhan. Karena ketika kita dipecat oleh bos kita, ya kan, kita dihentikan oleh bos kita, ya kan, sebenarnya itu musibah. Dan kita cepat-cepat kembalikan Tuhan, karena semua apa yang terjadi di negeri, di dalam diri kita, keluarga kita, hidup ini, itu kehendak Tuhan semua, baik buruknya, ya kan. Kalau kita mengerti, maka kita diingatkan agar cepat kembali ke Tuhan, agar kembali ke Tuhan. Sabar itu harus kembali ke Tuhan, bukan sabar menurut kembali kepada diri kita, nyalakan orang sana sini gara-gara kau nggak bisa nyelesaikan. Kembali ke Tuhan, cepat-cepat kembali ke Tuhan. Lanjutkan. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Jadi Tuhan uji itu musibah itu untuk ngampuni dosa kita, ya kan. Terus Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. orang tunjuk, ya kan, dengan melalui ujian. Oh iya, kembali ke Tuhan. Kalau dia kembali ke Tuhan dengan ujian tadi sabar, dia akan kembali ke Tuhan. Buat petunjuk. Nah, sabar, manusia itu nggak mampu sabar. Yang mampu sabar itu Allah. Ada orang bertanya, kapan sabar itu batasnya? Nggak ada batas. Sabar itu akan selesai kalau kamu menang. 23 Al-Mu'minun ayat 111. Kapan sabar itu berhenti? Setelah kamu selesai, menang. Kalau masih kalah belum sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya pada hari ini aku beri balasan kepada mereka karena kesabaran mereka. Jadi aku balas mereka karena Kesabaran. Kalau nggak sabar dibalas nggak oleh Tuhan? Nggak dibalas. Terus Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. jadi sabar itu orang yang dibalas kesabaran akan mendapat sebuah kemenangan. Kalau belum ada kemenangan, belum menang dalam ujian itu, ketakutan itu, musibah kepada kita, ujian kepada kita, peringatan kepada kita, langkah Allah kasih sayang. Nah, kalau kita sabar, maka siap-siap kemenangan itu ada depan kita. Kapan sih sabar itu berhenti? Kalau kita menang. Bagaimana akan menang sabar itu? Di dalam sabar itu bukan sekedar ngelus dada sabar itu. Di dalam sabar itu ada keimanan, ada keberanian hijrah, ada jihadnya. Itu isi sabar. Jadi orang yang sabar sampai menuju kemenangan pada hari itu adalah dia harus sabar. Di dalam sabar itu ada 3 hal. Surah 9 atau ayat 20. Jadi kalau sabar aja apa? Sabar itu adalah orang yang menang. Pemain bola kaki Indonesia lawan Malaysia. Sama-sama belajar, sama-sama latihan. Ternyata main bola kaki bertanding, Indonesia kalah. Terus Malaysia menang. Kata pemain bola kaki, kata pelatih, sabar. Ya kan? Bukan seperti itu, tidak menang. Malaysia lah yang sabar karena Malaysia menang. Tidak mungkin Allah berserta orang yang kalah. Oke? Jadi kalau main bola kaki, diumpamakan bola kaki Indonesia lawan Malaysia. Ternyata yang menang Malaysia. Kata pelatih Indonesia, sabar. Salah. Sabar itu bersama orang yang menang, bukan bersama orang yang kalah. Maka Allah bilang tadi di 23:11 sesungguhnya orang berita gembira kepada orang sabar yang mendapat kemenangan. Nah, ditanyakan kapan sabar itu berhenti? Kalau kita sudah menang. Kalau umpamakan pemain bola kaki kalah terus, berarti nggak sabar. Nah, pertanyaan sabar itu apa? Biar menjadi menang kan, seperti itu. Yang dimaksud menang sabar itu apa? Di dalam sabar itu apa?
Apa ngelus dada, ya kan? Terus apa sudahlah berserah dengan kita sabar, bukan seperti itu. Sabar itu yang dikatakan dikatakan sabar menang itu harus ada 3 poin dipunyain oleh kita untuk menjadi orang yang menang di mata Allah, ya kan? Dan tetap istiqomah dalam Allah karena dia kesabaran dia. Mari kita lihat di ayatnya 9 At-Taubah ayat 20. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi orang yang memperoleh kemenangan itu, yang orang sabar memperoleh kemenangan itu, di situ ada, di dalam sabar itu ada keimanan. Keimanan sahabat. Sahabat-sahabat sekalian YouTube, keimanan. Modal di dalam sabar itu ada keimanan. Keimanan adalah keyakinan. Keyakinan bahwa kita akan menang. Jadi orang yang sabar itu adalah yakin. Beriman itu yakin, yu'min, percaya. Semua baik buruk dari Allah. Cukup beriman di dalam sabar itu. Di dalam sabar itu ada keimanan. Yang kedua ada hijrah. Hijrah itu perpindahan. Mau dia berubah. Dia yakin dengan saya kena ujian ini. Dan saya mengetahui, saya yakin saya akan menjadi orang yang sabar dan orang menang. Saya yakin ketika saya mendapat sesuatu ujian yang tidak mengenakan saya yakin bahwa ini kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan mengingatkan saya untuk berhijrah, beralih profesi, berani merubah kita. Berarti dalam sabar itu ada keimanan, ada mau perubahan, reformasi atau reformasi itu atau ada perubahan atau hijrah. Hijrah itu bukan berpindah tempat saja, tapi hijrah itu adalah jiwa kita. Yang dulunya malas mulai semangat, yang dulunya tidak disiplin mulai disiplin, yang dulunya kurang tidurnya bangunnya kesiangan, kita harus rajin di dalam hijrah itu. Dirubah diri kita. Apa kurangnya diri kita? Mungkin kita kurang sedekah, mulai rajin sedekah. Baik lapang itu mau berubah, ya kan? Dengan keimanan tadi, dengan mau berubah. Saya mau berubah nih, saya yakin Allah akan berubah saya, ya kan? Cukup berubah saja, tidak cukup. Cukup iman saja, belum cukup. Dan disertai dengan sungguh-sungguh jihad. Terus? Serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Jadi jihad itu sungguh-sungguh. Iman sudah punya, kita mau berubah hijrah kita punya, dan tidak cukup dan harus sertai dengan jihad. Jihad itu adalah sungguh-sungguh, baik harta dan jiwa. Batin kita diuji, semua diuji, harta kita diuji, harta kita diambil, dikurangi, jiwa kita mulai diuji juga, rasa ketakutan. Kita harus sungguh-sungguh, harus sukses. Saya yakin, saya beriman, saya bisa berhijrah, dan saya yakin harus punya sungguh-sungguh berjihad harta dan jiwa kepada Allah tadi. Itulah orang menang. Jadi di dalam sabar itu bukan ke dalam mengelus dalam sabar itu, tapi di dalam sabar itu ada keyakinan, keimanan, ada perubahan hijrah, ada jihad harta dan jiwa. Dan inilah kunci dari makna sabar di dalam Al-Quran agar menjadi orang yang menang. Siapa orang-orang ini sukses? Contohlah para nabi. Salah satu yang kita contoh Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana dia diuji oleh setan yang nyata, dia melewati, dan dia termasuk orang-orang yang dianugerahi sabar. Surat 38 ayat 41. Terusnya udah. Nyontohnya Nabi aja, gak usah nyontoh yang lain, apalagi saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyuruh Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Jadi aku diganggu setan, ya Allah, aku diganggu setan. Dengan apa tadi? Penderitaan dan bencana. Penderitaan dan bencana. Nabi Ayub itu diberi penderitaan. Orang kaya yang berduit, yang habis-habis, semua isinya lari, anaknya lari, diberi penyakit oleh Allah. Dia bercurhat dengan Tuhan. Ya Allah, ulang dibacanya. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyuruh Tuhannya. Kenapa diceritakan kepada Nabi Muhammad? Kenapa diceritakan kepada kita semua? Agar kita mencontoh Ayub. Setan itu menguji, setan itu bukan nyegelup antu teteknya, bukan.
hantu, setan, kuntilanak, jin. Bukan, setan itu manusia. Jangan-jangan setan pada diri kita, menakut-nakut kita. Terus lanjutkan. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Penderitaan, yes, dan bencana. Allah berfirman, Allah berfirman kepada Ayub, hentakkanlah kakimu. hentakkan kakimu. Hentakkan itu semangat, jangan takut-takut. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Juga. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Keluarganya baik semua. Setelah dia mengentakkan kakinya, semua keluarganya, istrinya, anaknya 2 kali lipat, hartanya dikembalikan lagi. Itu penyakit pudis. Ditinggalkan itu, udah busuk. Tapi Ayub tetap sabar dengan musibah itu. Terus? Dan kami lipat gandakan jumlah mereka. Perganda. Terus? Sebagai rahmat dari kami. Dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir sehat. Berpikir sehat, hanya orang berpikir sehat, bukan berpikir nafsu. Ya kan? Jangan salah, kalau kawan-kawan hari ini diuji oleh Allah dengan sabar-sabar, sungguh mau berhijrah, dibalikkan 2 kali lipat. Terus lanjutkan. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Jadi sabarnya Ayub itu dianugerahkan Tuhan. Karena lewat ujian, lulus dia. Kita contoh lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail. Akhirnya diperingati oleh seluruh manusia dan seluruh agama Ibrahim. Bagaimana dia menjalin kesabaran. Bertahun-tahun dia tidak punya anak. Pasti punya anak disuruh potong oleh Allah. Dengan kesabaran kedua hamba ini, Allah ganti dengan kemudian.